Kerja Rodi, penderitaan rakyat Indonesia pasca penjajahan Belanda. Kerja Rodi adalah salah satu aspek paling kelam dari sejarah penjajahan Belanda di Indonesia. Ini adalah praktik yang tidak hanya merusak fisik, tetapi juga menghancurkan martabat dan kemanusiaan rakyat Indonesia. Kerja Rodi adalah sistem kerja paksa yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda di Indonesia selama berabad-abad. Praktik ini terutama berlangsung pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Di bawah sistem ini, rakyat Indonesia diperintahkan untuk bekerja secara paksa dalam proyek-proyek infrastruktur yang dimulai oleh pemerintah kolonial, seperti jalan, bendungan, rel kereta api, dan proyek-proyek besar lainnya. Pada masa kolonialisme, kerja paksa atau disebut juga dengan istilah kerja Rodi merupakan salah satu bentuk eksploitasi Belanda terhadap sumber daya manusia di Indonesia. Sistem ini diberlakukan di berbagai daerah, biasanya terjadi di area perkebunan, pertambangan, pelabuhan, dan objek vital lainnya. Sejarah kerja Rodi. Kerja Rodi mulanya muncul saat Los Napoleon memerintahkan Herman William Dangles menjadi gubernur jenderal pada 1 Januari 1808, di mana tugas utama Dangles adalah mempertahankan Pulau Jawa dari ancaman Inggris. Dangles juga diberi tugas mengatur pemerintahan di Indonesia. Setelah itu, Dangles pun menerima kekuasaan dari Gubernur Jenderal Wyss tanggal 15 Januari 1808. Tugas untuk mempertahankan Pulau Jawa membuat Dangles terbebani karena Inggris telah menguasai daerah kekuasaan VOC di Sumatera, Ambon, dan Belanda. Pada saat Dangles menjabat sebagai Gubernur Jenderal, ia mengeluarkan langkah-langkah antara lain meningkatkan jumlah tentara dengan jalan mengambil dari berbagai suku bangsa di Indonesia, membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya, membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon, membangun jalan raya sepanjang 1.100 km dari Anyer hingga Penarukan, serta membangun benteng-benteng pertahanan. Demi mewujudkan langkah yang ingin ia capai tersebut, Dangles pun menerapkan sebuah sistem kerja paksa atau Rodi. Selain menerapkan sistem kerja paksa atau Rodi, Dangles juga terkadang melakukan berbagai usaha untuk mengumpulkan dana dalam usaha menghadapi negara Inggris. Kebijakan yang dilakukan Dangles diantaranya melakukan penyerahan hasil bumi dan rakyat dipaksa menjual hasil buminya kepada pemerintah kolonial Belanda dengan harga yang sangat murah, yaitu mengeluarkan sebuah kewajiban yang dibebankan kepada rakyat Priangan untuk menanam kopi, menjual tanah-tanah negara kepada pihak swasta asing seperti Hang Teiko, seorang penguasa Cina. Tentunya, kebijakan serta langkah yang dibuat oleh Dangles ini sangat erat dengan tugasnya, yaitu untuk dapat mempertahankan Pulau Jawa dari serangan pasukan negara Inggris. Kebijakan yang dilakukan oleh Dangles antara lain: 1. Para pegawai pemerintah mendapat gaji tetap dan dilarang untuk melakukan kegiatan perdagangan. 2. Melarang penyewaan desa kecuali untuk memproduksi gula, garam, dan sarang burung. 3. Melaksanakan pajak dengan menyerahkan hasil bumi. Menerapkan kewajiban menjual hasil bumi kepada pemerintah dengan hasil yang telah ditetapkan. 4. Melakukan penjualan tanah rakyat kepada pihak swasta atau asing, mewajibkan rakyat Priangan untuk menanam kopi. Tujuan kerja Rodi: 1. Membuat jalan raya sepanjang 1.100 km dari Anyer hingga Penarukan. 2. Membangun pelabuhan serta kapal perang untuk kebutuhan militer. 3. Membangun pangkalan tentara dengan melatih orang-orang pribumi. Fakta Jalan Dangles. Jalan Raya Pos.
Selain memiliki cerita panjang dalam sejarah pembuatannya, Jalan Raya Pos ini juga memiliki berbagai fakta menarik. Apa saja fakta-faktanya? Danles sebagai perwakilan dari Prancis atas nama Belanda tentu saja membuat sebuah arsip sebagai laporan tentang berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan dan lain-lainnya. Akan tetapi, tidak banyak arsip yang ditulis oleh Danles berhasil ditemukan, sehingga untuk mengetahui besarnya dana dari pembuatan jalan pos yang jaraknya mencapai 600 pal atau kurang lebih 1000 km tersebut sulit untuk diketahui secara pasti. Pada saat itu, pemerintah Danles hanya menyediakan dana kurang lebih 30.000 ringgit. Saat itu, 1 ringgit sama dengan 2,40 gulden. Dalam pelaksanaannya, dana tersebut telah habis digunakan untuk membangun jalan rute Batavia hingga Buitenzon atau dari Jakarta hingga Bogor. Sementara itu, pembangunan rute Buitenzon hingga Kandang Haur yang berada di barat Cirebon menggunakan uang kertas kredit yang dikeluarkan oleh Danles. Menurut arsip yang ada, pembangunan jalan pos yang berada di Jawa Tengah menelan korban kurang lebih sebanyak 30.000 orang. Kerja paksa atau kerja rodi dilakukan oleh para budak atau orang-orang yang melakukan tindakan pidana. Mereka akan dirantai kaki serta tangannya. Kerja wajib dilaksanakan sebagai bentuk pengabdian dari kuala pada gustinya. Kerja wajib tersebut tidak terkait dengan hukuman, tetapi ditetapkan dalam batas-batas waktu tertentu untuk bekerja demi kepentingan para penguasa. Kerja wajib berlaku bagi seluruh warga pria dewasa yang badannya sehat. Dengan begitu, maka dapat dikatakan bahwa pemerintahan Danles memang sempat mengeluarkan anggaran untuk membayar upah dari para pekerja jalan raya pos. Akan tetapi, sistem kerja paksa juga diterapkan oleh Danles ketika anggaran untuk pembangunan jalan tidak lagi mencukupi atau sudah habis. Akan tetapi, menurut sejarawan Joko Marihandono, Danles sebenarnya telah menyiapkan upah sebesar 30.000 ringgit untuk menggaji serta memberi upah makan para mandor dan para pekerja rodi yang disalurkan melalui perantara presiden serta bupati. Namun, uang yang disalurkan oleh Danles tersebut dikorupsi oleh para bupati sehingga para pekerja tidak mendapatkan upah. Hal ini tercatat dalam arsip laporan pemerintah Prancis saat itu. Tetapi narasi tentang korupsi ini masih diragukan kebenarannya oleh publik. Kerja rodi dianggap sebagai langkah atau suatu kebijakan yang memudahkan Danles untuk mencapai segala tujuannya. Selain itu, dalam usaha untuk mewujudkan keinginan Danles tersebut, ia memaksa masyarakat pribumi untuk menjual hasil bumi pada pemerintah Belanda dengan harga yang dipatok sangat murah dan menjual tanah milik rakyat Indonesia pada pemerintah Belanda. A few moments later. Diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Macam tak betul je budak ni.